Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu tentang laju reaksi. Nah, berbicara tentang laju reaksi, pasti identik dengan reaksi kimianya ya. Reaksi kimia. Nah, jadi saat kita mereaksikan unsur atau senyawa, pastinya itu akan berlangsung bisa cepat, bisa lambat deh. Jadi tergantung kelajuannya masing-masing. Seperti contohnya ini ya. Nah, di sini ada bapak-bapak membuat apa ini? Reaksi. Nah, ini kalau misalkan kalian mau mencari di YouTube, ini namanya odol gajah biasanya. Nah, reaksi ini tuh sangat cepat. Iya, langsung setelah dia mencampurkan larutan, akan timbul zat baru sangat cepat sekali. Tapi ternyata ada juga reaksi yang lambat kecepatannya gitu. Contohnya apa? Contohnya perkaratan. Iya, perkaratan ini nggak cuma 1 hari 2 hari kan, dia bisa berbulan-bulan atau juga bisa bertahun-tahun. Jadi tidak semua reaksi kimia itu bisa dikatakan sebagai cepat atau lambat ya. Jadi ada hal yang bisa mempengaruhi ini. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi kecepatan suatu reaksi dalam kimia? Ada yang tahu? Oke. Ternyata yang mempengaruhinya itu adalah konsentrasi zatnya, atau kita bisa sebut dengan istilah kimianya yaitu kemolarannya. Nah, molar sendiri itu bisa ditulis sebagai bentar, pointernya mana ini? Bisa dikatakan sebagai M besar ya. Dimana M besar ini bisa dicari dengan membagi molar membagi mol dengan volume. Nah, kemarin kita tahu ya kalau misalkan si N ini itu adalah apa? Mol kan. Berarti dia gram per ml rumusnya. Ingat-ingat gitu. Jadi ini rumus dari molar. Lanjut ya. Nah, untuk perhitungan molar sendiri ternyata ada beberapa macam dek. Nggak cuma satu aja tadi, ternyata dia itu bisa dicari dari berbagai hal. Yang pertama, dia bisa dihitung jika dia itu dibuat dari padatan murni. Terus, dia juga bisa dihitung jika dibuat dengan larutan pekat, dengan mengencerkan larutan pekat. Terus dia juga bisa dihitung jika diketahui kadar dan juga massa jenisnya. Dan yang terakhir, dia bisa dihitung dengan molaritas campurannya. Nah, maksudnya gimana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kemolaran larutan dibuat dari padatan murni. Nah, ceritanya kalau misalkan kalian mau bayangin, kalian tuh ceritanya lagi jalan-jalan di suatu tempat. Ternyata kalian itu menemukan bongkahan areng deh, contohnya. Nah, bongkahan areng ini bisa dikatakan sebagai padatan murni. Ini misal ya. Terus kalian pengen mencari kemolaran larutannya dari padatan murni ini. Ya udah, berarti kita tinggal menimbang dulu si areng. Kita timbang. Setelah ditimbang, oh dapet berapa gram, kita taruh di sini. Terus kita cari MR dari areng berapa. MR-nya kan karbon ya, berapa? Kita taruh ke sini. Terus kita kalikan dengan 1000 per volume. Nah, 1000 ini adalah ketetapan ya. Jadi ini udah pasti, kalian nggak usah bingung-bingung mencarinya karena ini udah paten gitu ya. Terus dibagi dengan volume. Nah, volume ini kalian mau melarutkannya dengan berapa mili gitu, tergantung dari kalian pengennya berapa gitu.
Terus setelah ini kalian hitung, barulah kalian dapat kemolaran larutan dari areng tadi gitu. Lanjut. Yang kedua adalah kemolaran larutan dibuat dari pengenceran larutan pekat. Nah, kalau tadi itu dari padatan atau kristal, sekarang kita masuk ke larutan pekat. Ceritanya kalian pengen ngelarutin apa ya? Jangan cuka. Eh, HCl aja. Nah, kalian mau ngelarutin HCl. Ternyata ada HCl-nya itu saya tulis ya. Ini contoh aja. Ada HCl 2 molar ceritanya. Nah, kalian pengen ngelarutin jadi ngencerin jadi 1 molar aja, jangan banyak-banyak gitu. Gimana caranya? Ya udah, kita tulis aja. HCl yang udah diketahui ini kita ibaratkan sebagai M1 ya. Berarti 2 molar ya kan? Terus volumenya berapa? Nah, ceritanya ini kalian ngambil berapa sih dari 2 molar ini? Misal, kita pipet ya. Kita pipet 5 mili. Berarti tulis 5 mili. Kalau di soal udah diketahui biasanya ya. Ini ceritanya aja. Terus, tadi kita mau buat 1 molar kan? Yaudah, kita bikin 1 molar tulis ini. Terus dikali volumenya yang belum diketahui, ya kan? Terus, untuk menghitungnya ya udah tinggal V2 sama dengan berapa? Ini kali ini 10. Berarti 10 bagi 1, 10. Ya kan? 10 mili. Gitu. Berarti untuk mengencerkan 2 molar menjadi 1 molar, kalian butuh 10 mili pelarut. Misal pelarutnya air atau apa gitu. Itu ya. Paham ya? Paham. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu kemolaran larutan jika diketahui massa jenis dan kadar. Kalau misalkan kalian cuma mengetahui kadarnya gitu kan. Berarti ya udah sama seperti tadi kita masukin. Tapi ini ada sedikit perbedaan ya dengan rumus yang saya yang ada di apa namanya LKS ya. Kan di sini ada kali mol gitu ya. Kalau saya cari tuh di referensi lain nggak usah pakai kali mol, jadi langsung aja gitu. Jadi kayak gini aja ya. Terus untuk kadarnya, untuk persennya ini itu kalian langsung masukin aja, nggak usah per 100-nya. Jadi misal menemukan kadar 50% gitu, ya udah tinggal 50 aja, nggak usah 50%. Jadi kan kalau 50% 0,5 ya. Nah, gitu. Jadi langsung aja 50 gitu. Terus seperti tadi, pokoknya kita masukin aja, terus dikerjakan. Dapet deh gitu. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini ada molaritas dari campuran. Kalau misalkan kemarin saya pernah membuat apa ya? Saya menjelaskan reaksi campuran dulu deh. Bentar saya tulis. Mana ini pointernya? Saya tulis di sini ya. Misal ada NaOH sama HCl. Jadinya NaCl plus H2O. Nah, gini ya. Yang dikatakan sebagai molar campuran itu yang mana? Ya udah yang ini. Ini adalah molar campuran. Jadi kalau misalkan jika diketahui NaOH-nya misal ya kayak kemarin ya, 1 molar. Terus ininya 100 mili gitu ya. Ini juga sama, 1 molar. Terus volumenya 100 mili. Ini misal aja. Berarti ya udah tinggal dimasukin aja dan akhirnya kalian tahu molar campurannya berapa. Sini saya coba ya masukin ini. 1 kali 100. 100 tambah 100 ya kan. Per volume totalnya 200. Berapa? 1. Berarti 1 molar. Ini NaCl berarti molarnya tuh adalah 1 molar. Ada perhitungannya ya, nggak waton, nggak ngasal kalian. NaOH-nya 1 molar, terus HCl-nya 1 molar. Berarti kalau misalkan ini modelnya gini, berarti tinggal ditambah dong. Enggak, itu enggak betul ya.
Jadi ada perhitungannya sendiri seperti ini, gitu. Paham ya? Oke. Sudah paham? Saatnya ayo kerjakan tugas. Silakan kerjakan tugas halaman 82 di LKS. Yang suruh bikin larutan itu ya ada 3 soal. Oke, nanti saya bikinkan nanti kirim di GC aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ke saya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.